Oke, jadi di video kali ini aku mau menjelaskan tutorial penggunaan software SIMAPRO untuk penerapan life cycle assessment pada produksi tahu. Di sini ada salah satu contoh studi kasusnya, di mana kita akan menganalisis dampak lingkungan yang dihasilkan dari produksi tahu yang dilakukan oleh CVXYZ. Seperti yang kita tahu ya, bahwa life cycle assessment itu ada 4 tahap, goal and scope definition, life cycle inventory, life cycle impact assessment, dan interpretation. Nah, yang kita bahas di sini langsung ke tahap life cycle inventory-nya. Sebelum beralih ke software SIMAPRO-nya, kita terlebih dahulu harus membuat life cycle inventory dari produksi tahu untuk mengetahui input dan output dari setiap proses produksi tahunya itu sendiri. Nah, yang kita teliti di sini ada 5 proses dari produksi tahu, yaitu mulai dari pengiriman bahan baku, pencucian kacang kedelai, penggilingan kacang kedelai, perebusan bubur kedelai, dan koagulasi dan pencetakan tahu. Yang pertama ini ada life cycle inventory dari pengiriman bahan baku. Jadi kita baca dulu ya. Untuk pengiriman bahan baku berupa kedelai ini menggunakan pick up dengan daya angkut 1 ton atau 1000 kilo yang dikirim dari supplier berlokasi di kota X dengan jarak 15 km ke CVXYZ. Kebutuhan solar dari pick up adalah 0,5 liter per kilometer dengan sekali pengiriman kedelai berjumlah 100 kilo. Jadi di tahap menghitung LCA pengiriman bahan baku untuk produksi tahu ini kita harus mengetahui dulu kendaraan apa yang digunakan, daya angkutnya berapa, jarak supplier ke perusahaannya itu berapa, dan kebutuhan solar dari alat angkutnya itu tadi. Nah, yang pertama kita harus menghitung dulu kapasitas angkut pick up dengan rumus daya angkut dikali jarak yang ditempuh, yaitu 1 ton dikali 15 km menghasilkan 15 ton kilometer. Kemudian kapasitas angkut kedelai didapatkan dari jumlah angkut kedelai dibagi daya angkut dikali kapasitas angkut pick up. Untuk jumlah angkut kedelai sudah diketahui di sini 100 kilo per daya angkutnya 1 ton atau 1000 kilo dikali 15 TKM tadi. Hasilnya 1,5 ton kilometer. Kemudian kita dapat menghitung juga konsumsi solar yang dengan rumus kebutuhan solar dikali jarak tempuh. Tadi kebutuhan solarnya 0,5 liter per kilometer dikali jaraknya 15 km. Jadi konsumsi solarnya untuk pengiriman bahan baku ini yaitu 7,5 liter. Dari perhitungan tadi dapat kita masukkan ke tabel life cycle inventory-nya yaitu input dan output-nya. Nah, di inputnya ini ada kapasitas angkut kedelai yaitu sebesar 1,5 ton kilometer dan konsumsi solar sebesar 7,5 liter. Sedangkan untuk outputnya ini tetap untuk kapasitas angkut kedelainya, dan karena di sini kita juga akan menghitung life cycle inventory dari emisi kendaraan, maka kita juga harus menghitung output dari penggunaan solar oleh kendaraan pickup tadi berupa nitrogen oksida, metana, NMVOC, dan lain sebagainya. Nah, untuk perhitungan ini itu kita bisa dapat dengan rumus konsumsi solar dikalikan dengan faktor emisi kendaraan. Itu bisa kita lihat faktor emisinya itu kita bisa lihat di internet atau penelitian terdahulu. Biasanya itu ada sumber dari IPCC dari tahun 1996 atau di tahun 2006. Nah, itu bisa kalian lihat sendiri ya di internet atau di artikel terdahulu. Terus lanjut ke proses yang kedua, yaitu life cycle inventory untuk proses pencucian kacang kedelai. Inputannya itu berupa kedelai mentah 10 kg, air 30 liter, dan outputnya itu berupa kedelai yang sudah dicuci, sama untuk kuantitasnya 10 kg dan air bekas pencucian sebanyak 30 liter. Kemudian yang ketiga, proses penggilingan kacang kedelai. Karena di proses penggilingan kacang kedelai ini menggunakan mesin penggiling yang menggunakan energi listrik, kita dapat menghitung konsumsi listrik dan emisi dari listrik tersebut. Yang pertama kita harus tahu konsumsi listriknya itu rumusnya daya dikali lama penggunaan dari mesin penggiling itu 5 kW dikali 5 jam, hasilnya 15 kWh. Terus untuk yang kedua, karena di sini proses penggilingan itu kan juga membutuhkan air untuk menggilingkan kacang kedelai, maka juga menghasilkan emisi atau limbah air bekas penggilingan. Nah, dalam proses penggilingan kan dari air itu ada yang menyerap ke kedelai dan ada yang terbuang.
Misalnya ini penyusutan airnya yang terserap ke kedelai itu sebanyak 20%. Jadi untuk limbah atau air bekas penggilingannya itu dapat kita hitung dengan rumus jumlah air awal dikurangi jumlah air awal dikali persen penyusutan. Yaitu airnya yang dibutuhkan di awal itu 10 liter dikurangi 10 kali penyusutannya 20%. Jadi limbah cair berupa air bekas penggilingan itu 8 liter. Kemudian kita juga dapat menghitung emisi gas rumah kaca dari penggunaan listrik mesin penggiling tadi. Rumusnya konsumsi listrik dikali faktor emisi listrik. Untuk faktor emisi listrik ini juga bisa kita lihat di internet. Untuk faktor-faktor emisi listriknya itu biasanya berdasarkan wilayah. Nah, di sini saya menggunakan untuk wilayah Jawa Timur itu 0,87 ton per MWH, sedangkan konsumsi listriknya tadi 15 kWh. Jadi didapatkan emisi gas rumah kaca dari penggunaan listrik itu sebesar 13,5 kg. Nah, ini perhitungan tadi dapat dimasukkan ke dalam tabel life cycle inventory sebagai berikut. Kemudian yang keempat, perebusan bubur kedelai. Di sini juga dapat dihitung emisi dari penggunaan kayu bakar, karena untuk proses perebusan bubur kedelai ini energinya menggunakan kayu bakar ya sebagai pemanas. Itu rumusnya yaitu konsumsi kayu bakar dikali faktor emisi kayu bakar dikali nilai kalor kayu bakar. Nah, faktor emisi kayu bakar ini juga bisa kalian lihat di internet atau di penelitian terdahulu, sama nilai kalor kayu bakarnya juga. Di sini didapatkan 20 kilo untuk penggunaan kayu bakarnya dalam sekali proses perebusan bubur kedelai, kemudian dikali 112 gram per megajoule dari faktor emisinya, dan nilai kalor kayu bakar yaitu 15 megajoule, hasilnya 33,6 kg. Oh ya, ini untuk life cycle assessment-nya yang digunakan adalah untuk satu kali batch produksi tahu ya, yang membutuhkan dalam satu kali produksi tahu membutuhkan 10 kg kedelai. Terus yang kelima yaitu proses koagulasi dan pencetakan tahu. Input dan outputnya juga sebagai berikut. Inputnya ini sari kedelai didapatkan dari output proses sebelumnya. Terus ada juga air dan asam cuka. Dan outputnya dari sari kedelai ini ada tahu dan ampas tahu. Kemudian untuk air dan asam cuka ini outputnya berupa air asam bekas koagulasi. Oke, setelah kita dapat life cycle inventory dari kelima proses ini, kita dapat menuju ke software Simapro. Bisa kita buka untuk software Simapro-nya. Di sini aku menggunakan Simapro yang versi developer. Di bagian ini kita bisa klik file, terus new project, kita tuliskan produksi tahu. Nah, setelah itu kita bisa memilih database apa saja yang kita gunakan. Ini bisa di select all. Kemudian kita bisa klik proses di bagian inventory. Nah, di bagian inventory di bagian proses ini kita bisa menuju ke order. Maaf, di bagian processing ini terus kita cari order. Terus klik new. Nah, ini bisa kita masukkan satu persatu ya untuk proses produksi tahunya tadi ada 5. Yang pertama ada proses pengiriman bahan baku. Jadi di bagian proses, di bagian inventory ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Ada produk, yaitu berupa prosesnya, kemudian input sama output. Nah, untuk produk ini kita tuliskan proses yang pertama tadi, pengiriman bahan baku. Ini untuk kuantitinya mesh, terus unitnya kilo, dan jumlahnya tadi 100 kg kedelai ya. Terus tadi di bagian tabel life cycle inventory, inputnya itu ada 2, ada kapasitas angkut kedelai dan solar. Jadi ini yang pertama untuk kapasitas angkut itu bisa dipilih di bagian input from Technosphere yang material atau fuel. Ini kita klik. Terus kita cari kapasitas angkut dari pick up. Nah, itu caranya bisa
karena di sini kan database-nya itu kan ada banyak ya di Simak Pro. Untuk mempermudah itu kita bisa mencarinya di bagian edit, terus find, itu misalnya tadi eh, kalau pick up di Simak Pro itu ini ya, like commercial truck. Kalau misal kalian carinya truk juga nanti bisa untuk keywordnya di sini bisa kalian ketikkan truk gitu aja. Nah ini tuh tujuannya untuk mempermudah kita mencari tahu letak database yang ingin kita cari itu ada di mana. Nah ternyata untuk database pickup, daya angkut pickup atau light commercial truck itu ada di bagian transport kategori road. Nah, ada di bagian transport dan kategori road. Jadi ini bisa kita cari di bagian transport, terus road, di nah ini mungkin ini kita bisa pakai yang paling atas di sini aja ya. Nah yang ini aja, kita pilih yang ini, terus select. Nah ini kan satuannya TKM ya. Jadi tadi untuk kapasitas angkutnya itu 1,5. Terus yang kedua itu solar. Untuk solar itu didapatkan dari material, terus fuel, terus oil. Nah ini coba kita ketikkan aja. Nah di bagian fuel, terus di bagian diesel ini bisa kita klik yang ini, yang satuannya liter. Tadi untuk kebutuhan solarnya itu 7,5 liter. Selanjutnya di bagian output kita inputkan yang ini aja, dari nitrogen oksida sampai karbon dioksida. Nah ini sudah kita masukkan semuanya untuk bagian emisi kendaraannya. Pokoknya kalian bisa mengetikkan di sini ya, misal untuk nitrogen tadi. Nah, tinggal di bagian filter on ini, terus di enter kayak gitu. Terus atau juga bisa di bagian tadi kayak edit, terus find, terus kalian ketikkan keywordnya di sini, terus tinggal klik find. Nanti bisa diketahui di database yang mana kayak gitu. Nah, ini terus bisa di save di sebelah sini. Terus klik home, terus klik new lagi. Untuk proses yang kedua itu ada pencucian kacang kedelai. Di bagian produk ini pencucian kacang kedelai itu kita gunakan yang di bagian life cycle inventory yang bagian output sebanyak 10 kilo. Terus tadi ada air ya. Kalau air itu kita bisa cari di bagian input from nature. Nah, di sini air itu nama database-nya itu juga banyak sekali. Kalau ada beberapa kode di sebelah kanan kayak gini, mungkin kalian bisa cari yang kode sesuai negaranya ya. Karena di sini di Indonesia, jadi ini aku menggunakan water unspecified natural origin yang ID atau Indonesia. Ini di select, tadi airnya itu 30 liter.
Terus di sini ada kedelai mentah, berarti soybean ya. Nah, ini bisa diklik di bagian materials atau fuels. Mungkin di bagian filter on ini, atau mungkin kita cari di edit dulu, biar tahu letaknya ada di mana untuk soybean ini. Karena ini biji kedelai mentah ya, jadi kita kliknya itu kita carinya yang soybean seed. Itu ada di bagian material, kategori agrikultural, dan plant seeds. Ini kita bisa pakai yang ini, yang mesh. Ini jumlahnya 10 kilo. Terus untuk outputnya ini ada air bekas pencucian sebanyak 30 liter, berarti emission to water. Ini kita bisa klik yang wastewater aja, sebanyak 30 kilo. Terus bisa save. Terus klik home. Terus klik new lagi untuk proses yang berikutnya, penggilingan kacang kedelai. Itu sebanyak 14 kilo. Terus untuk inputnya ini ada kedelai yang sudah dicuci. Ini sama ya, soybean seed kayak yang tadi, sebanyak 10 kilo. Terus ada air 10 liter. Sama satu lagi listrik. Karena listriknya tadi 15 kWh. Untuk listrik ini kita cari di bagian energi. Terus electricity country mix. Karena di sini termasuk yang medium voltage, jadi kita pakai yang medium voltage ini aja. Nah, kita cari yang kodenya ID. Terus untuk outputnya ini ada air bekas penggilingan sebanyak 8 liter, berarti emission to water, wastewater, ini kita klik 8. Terus sama satu lagi tadi emisi dari listriknya ya, yaitu berupa karbon dioksida sebanyak 13,05 kg. Ini termasuk ke emission to air. Karbon dioksida berapa tadi? 13,0. Terus kita save. Terus klik new lagi untuk proses yang keempat, perebusan bubur kedelai. Rebusan bubur kedelai ini sebanyak 16,5. Inputannya ada air 20 liter, sama kayu bakar 20 kilo. Nah, untuk kayu bakar nama di Simapro-nya itu wood fuel, itu bisa dicari di bagian di material, mungkin bisa kita cari di filternya dulu. Nah, untuk wood fuel atau kayu bakar itu bisa didapatkan di bagian material, terus fuels, biofuels,
dan other. Yang others di select tadi 20 kilo. Ini di develop. Untuk outputnya tadi air bekas rebusan sebanyak 18,5 itu emission to water. Kemudian ada emisi CO2 dari listrik, karbon dioksida sebanyak 33,6. Terus satu lagi ada abu sebanyak 0,8 kg karena di sini kan menggunakan kayu bakar ya. Nah, untuk abu itu di bagian final waste flows kita cari yang wood ashes. Ini kita klik itu 0,8. Setelah itu kita save dan klik home. Kemudian kita klik new lagi. Untuk proses berikutnya ada koagulasi dan pencetakan tahu. Ini sebanyak 20 kilo. Terus inputannya yang pertama ada sari kedelai. Ini bisa kita cari untuk keywordnya itu soybean yang hydrated, artinya kayak kedelai yang sudah dilalui proses pemanasan. Ini tuh bisa didapatkan pada bagian material, kemudian agrikultural, dan animal feed. Kita pilih yang mesh. Ini sebanyak 16,5. Kemudian yang kedua ada air 16,5. Satu lagi asam cuka 0,24 kg. Untuk asam cuka ini kita nyarinya bisa acetic acid. Nah, ini biasanya di bagian ini ya, chemical. Nah, ini sebanyak 0,24. Terus ada untuk outputnya ini ada ampas tahu dan air asam bekas koagulasi. Oke, mungkin yang pertama kita cari dulu yang air asam bekas koagulasi. Kita klik yang wastewater aja, ini sebanyak 14 liter. Nah, karena di Simapro ini keterbatasan database ya, untuk ampas tahu ini tidak ada di bagian emisi di Simapro, jadi untuk di proses kelima ini cukup kita inputkan yang air asam bekas koagulasi saja. Nah, ini bisa kita save. Nah, ini sudah dimasukkan semuanya di bagian proses, di bagian life cycle inventory Simapro ada 5. Selanjutnya kita ke ini, product stage, terus klik new. Ini tujuannya untuk menggabungkan semua kelima proses tadi menjadi satu kesatuan. Terus untuk di bagian materials atau assemblies ini kita kosongi. Tapi untuk yang proses ini bisa di-add, kita klikkan yang tadi. Proses, terus ini order. Nah, kita masukkan satu persatu dari proses yang sudah kita buat tadi. Yang pertama pengiriman bahan baku. Nah, kalau sudah ini bisa di-save. Terus kita bisa masuk ke sini. Kalian klik yang bagian ini, network. Nah, di bagian network ini kita sudah mulai masuk ke tahap life cycle assessment yang ketiga, yaitu life cycle impact assessment. Di bagian ini kita pilih metodenya dulu, ada banyak ya untuk metode yang digunakan. Nah, kalau aku di sini bakal menggunakan yang eco indikator. Yang eco indikator 99E.
Terus ini produknya produksi tahu keseluruhan, ini kalian klik satu, terus calculate. Nah, berikut ini adalah output dari life cycle impact assessment. Yang pertama ada bagian network. Di sini ada yang namanya Sankey diagram. Jadi di diagram ini tuh bisa terlihat panah yang paling tebal itu artinya proses yang menimbulkan dampak lingkungan tertinggi. Jadi ini didapatkan bahwa proses yang memiliki dampak lingkungan tertinggi itu pada bagian penggilingan kacang kedelai yang disebabkan oleh bahan baku berupa soybean seed atau biji kedelai dan penggunaan listrik. Kemudian diikuti oleh yang kedua ini ya, pencucian kacang kedelai sebesar 8,57 pt, kemudian koagulasi dan pencetakan tahu, serta pengiriman bahan baku. Nah, di sini ada 4 proses. Yang satunya tadi yang tidak masuk ada perebusan. Ini tidak terdeteksi di diagram ini kemungkinan yaitu adanya emisi yang minim atau nol sehingga tidak terdeteksi di bagian Sankey diagram ini. Kemudian kita bisa klik impact assessment. Di bagian characterization ini ditampilkan ada 11 kategori dampaknya, yaitu ada karsinogen, respiratory organic, respiratory inorganic, climate change, radiation, ozone layer, ecotoxicity, acidification, land use, minerals, dan fossil fuels. Nah, ini akan berbeda-beda untuk setiap metode untuk dampak kategorinya. Untuk metode ekoindikator 99E yang ditampilkan dampaknya itu ada 11 ini. Mungkin kalau kalian pakai metode impact, recipe itu juga bakal beda lagi. Kemudian di bagian characterization ini juga bisa ditampilkan dalam bentuk diagram, bisa dalam bentuk angka seperti ini. Kemudian yang kedua ada normalization. Untuk normalization ini, nah ini bisa bisa dipilih per impact kategori menjadi 3 kayak gini, atau secara keseluruhan kayak gini. Jadi di normalization ini adalah proses dari menyamakan satuannya dari characterization ya. Karena di bagian characterization itu kan satuannya masih berupa beda-beda. Ada yang daily, PDF, MJ surplus. Nah, di bagian normalization ini tuh disamakan tapi dalam bentuk desimal. Kayak gini. Terus yang ketiga itu ada weighting. Kalau weighting ini ada tahap pembobotan dari normalization untuk dijadikan satu satuan menjadi PT atau points. Ini juga bisa ditampilkan dalam dua bentuk output, yaitu tabel seperti ini atau diagram seperti ini. Terus yang terakhir yaitu single score. Ini tuh untuk menunjukkan setiap prosesnya. Jadi kita bisa tahu setiap proses itu mana sih kategori dampaknya itu yang paling banyak. Nah, di sini bisa kita ketahui ya bahwa proses penggilingan kacang kedelai ini yang menimbulkan banyak dampak lingkungan. Nah, mungkin cukup sekian untuk tutorial dari penggunaan software Simapro ini pada penerapan life cycle assessment produksi tahu.